Qin Yichan memandang Sedojik yang dekat dengan wajah tenang, duduk santai di seberangnya, dan mengangkat alisnya sedikit. Kenapa? Kamu tidak terkejut melihatku? Qin Yichan meraba-raba dagunya, mencoba mencari beberapa informasi dari Saidokic. Sedokic hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir ada sesuatu yang mengejutkan. Saya hanya melakukan sesuatu dengan uang. Membunuhmu hanyalah permintaan dari orang itu. Qin Yichan mengangguk. Kalau begitu kamu bisa memberitahuku, siapa yang ingin menyerangku? Qin Yichan mengulurkan tangannya dan meletakkan cincin penyimpanan di atas meja. Di antara cincin penyimpanan, ada tentara Tao yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal ini diberikan kepada Qin Yichan oleh para dewa liar. Qin Yichan belum menggunakan beberapa dari mereka sampai sekarang, dan sekarang dia hanya mengeluarkannya untuk kecanduan mata Saidokic ini. Melihat pemandangan di depannya dengan wajah tenang, Sedojik tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu tidak bercanda secara objektif? Bisakah saya mengungkapkan informasi dari bandar taruhan ini dengan santai? Itu akan membunuh orang. Qin Yichan juga tertawa, tawa yang hangat. Juga, Anda tidak dapat mengkhianati informasi dealer, karena mengkhianati Anda adalah jalan buntu. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa jika Anda tidak mengatakannya, Anda akan mati lebih cepat? Dalam senyum cerah Qin Yichan, itu adalah niat membunuh yang dingin, tekadnya untuk membalas dendam atas insiden ini, dan keinginannya untuk membalas dendam pada semua orang yang menentangnya. Pikiran yang teguh ini, dengan latar belakang senyuman, tampak lebih suram. Saidokic hanya merasakan mati rasa di punggungnya. Dia menatap Qin Yichan, tangannya bertumpu di atas meja. Apakah kamu yakin, kamu ingin melakukan ini padaku? Singkatnya, semua orang membawa satu kepala di atas dua bahu. Apa yang kamu sombongkan? Qin Yichan memandang Sedokik di depannya dengan ringan, tetapi sudut mulutnya terangkat. Jadi, kamu lebih baik mati daripada mengatakan satu kata lagi? Aku akan mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Sangat mudah untuk membunuhmu. Mata Qin Yichan menjadi sedingin es, dan dia diam-diam menatap Saidokic di depannya. Anda sekarang memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengatur bahasa Anda. Sedokik tiba-tiba terbakar, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari orang di depannya, dan bahkan bawahan terkuatnya langsung dikalahkan di tangan orang ini. Tapi pada akhirnya, itu mengambil uang orang dan melakukan sesuatu untuk mereka. Ini adalah martabatnya yang paling mendasar. Tapi Qin Yichan menggunakan lingkaran sihir untuk menutup bagian dalam dan luar jauh sebelum dia memasuki halaman. Tidak peduli seberapa banyak suara yang dibuat Sedokic, dia hanya akan menjadi nyanyian angsa di halaman yang tenang ini. Tidak ada yang tahu. Qin Yichan menjaga lawan terakhir dengan wajah tenang, berjalan keluar dari halaman, dan berjalan menuju tujuan berikutnya dengan langkah cepat. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang luar biasa di kota Sanshan. Tidak pernah ada hal seperti itu. Tetapi dalam waktu singkat dari sore hingga tengah malam, tuan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh. Di mata mereka, orang-orang yang jatuh ini dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki musuh mereka sendiri, dan sekarang kemungkinan terbesar adalah kebetulan. Tidak ada yang tahu kebenarannya kecuali mereka yang tahu cerita di dalamnya. Di halaman yang tenang, segelas anggur dengan lembut diletakkan di atas meja. Saya tidak menyangka orang ini akan menyerang balik saya, tapi ini agak menarik. Kalau begitu biarkan kamu membuang beberapa hari lagi, dan kemudian kamu secara alami akan menyesal memulai pembunuhan hari ini. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi semua orang di kota Sanshan. Pembantaian masih berlangsung, dan orang-orang kuat di kota Sanshan kosong. Tidak sampai fajar keesokan harinya Qin Yichan menghentikan pembantaian. Dia berdiri diam di gerbang kota, memandangi pegunungan di kejauhan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di belakang Qin Yichan, Hong Du Hauk tidak bisa tidak kagum di dalam hatinya. Kau benar-benar melakukan apa yang terjadi tadi malam? Qin Yichan mengangguk setuju. Sekarang kamu bisa memberitahuku berapa banyak orang yang mencarimu di Hall of War God tadi malam? Hong Du Hauk terkejut, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Kenapa? Identitas pihak lain terlalu tinggi, tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya? Hong Du Hauk sekali lagi dikejutkan oleh pikiran Qin Yichan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar saja, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Orang-orang yang bisa dipilih oleh Olympus benar-benar luar biasa. Itu dia Ken Kuil. Dia banyak bertanya tentangmu, dan aku bisa merasakan tekadnya untuk membunuhmu dari kata-katanya. Qin Yichan juga menarik napas. Sepertinya aku menemukan tempat yang tepat kali ini. Tempat di mana orang-orang ini menyerang Olympus hanya bisa menjadi bidang bintang Olympus atau bidang bintang awan yang menelan. Harga orang-orang yang dapat membeli Diaken Olympus ini jelas tidak rendah. Mereka yang memenuhi syarat untuk posisi Diaken Olympus setidaknya adalah orang-orang percaya yang taat. Tempat ini yang mengkhianati Tuhan Allah dan kehilangan kekuatan iman, menunjukkan bahwa Diaken ini adalah waktu untuk memberontak tidak lama. Biaya ini tidak sedikit. Qin Yichan memandang puncak gunung di kejauhan dengan ringan, dan menggosok dahinya.
Ini sedikit merepotkan. Sepertinya saya tidak bisa membiarkan saya menangani masalah ini di sini. Saya harus mencari bantuan. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, jelas tidak mungkin untuk bersaing dengan Diaken Kuil. Qin Yichen belum membengkak ke titik itu. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia berkompetisi dengan cabang Zeus. Qin Yichen tidak bodoh, juga bukan Diaken Kuil. Dia pasti akan menggunakan identitasnya untuk membuat seluruh kuil melawan Qin Yichen. Pada saat itu, bukan Diaken Bait Suci yang akan ditangani, tetapi seluruh cabang. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan beberapa kandidat sudah muncul di benaknya. Kavaleri hitam di bawah Dewa Perang Ares sendiri, Dewa Laut Poseidon dan sebagainya. Sebenarnya, kandidat terbaik adalah Athena, tetapi, sejauh menyangkut situasi saat ini, Qin Yichen sama sekali tidak ingin terlibat dengan Athena, karena takut Athena akan mengambil kesempatan dan menyiksanya lagi. Dalam keputusasaan, Qin Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, biarkan aku meminjam beberapa orang dari Ares, Dewa Perang. Hanya memikirkan ini, Qin Yichen tiba-tiba berhenti. Apa katamu? Lin Yu mengeluarkan senjatanya? Atau apakah itu senjata humanoid lengkap? Tunggu, aku akan segera kembali. Qin Yichen kembali menatap Hong Du Hauke. Perhatikan keselamatanmu sendiri. Aku akan pergi sebentar, dan aku akan menghubungimu ketika aku punya berita. Setelah itu, Qin Yichen kembali langsung ke aula utama cahaya di Olympus, dan langsung pergi ke penempaan. Ruang